Iya, terima kasih. Sama-sama, Ri. Lancar-lancar ya nanti lahirannya. Iya, amin. Makasih ya udah dateng ya. Nggak mungkin dong Bu, saya nggak datang. Pasti saya datang. Mudah-mudahan nanti anaknya setelah lahir seperti bapaknya, pekerja keras dan baik. Amin. Thank you udah datang ya. Pasti dong dateng. Masa acara buat ponakan sendiri nggak datang ya Kak? Iya bener Mbak. Kayaknya ada yang udah baik-baik aja nih, udah akur nih berdua nih. Kayaknya ada yang ketinggalan berita juga nih. Apaan sih Bon? Apa info apa nih, Bon? Iya jadi sebenarnya aku sama Wina udah temenan lagi Mbak. Ah, masa sih temenan atau temenan? Iri. Yaudah kalau gitu kita duduk dulu ya. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Congrats ya. Ya makasih Thank ya. you ya. Apaan sih nggak usah pegang-pegang Mas. Gak usah jaga image depan orang-orang, Mas. Seakan-akan kita baik-baik aja. Aku rasa juga semua orang udah tahu kok kita nggak baik-baik aja. Ini lo bawa apaan sih, Sil? Gede banget. Bukannya lo mau bawa sendiri lagi. Udah sih, bawa tinggal bawa. Yang dipakai buat bawa kan tangan, bukan mulut. Kenapa mulut lo berisik banget? Ya tapi masalahnya nih gede. Gue susah bawanya. Diem ya, berisik lo. Sil. Hai Vin, hai Mbak Rin. Hai, Rin. Thank you. Congratulations. Aduh. Ini kadonya. Nggak usah repot-repot. Enggak, ini buat dede bayinya. Biar dia senang. Terima kasih ya, Rin, udah datang. Iya Rin, terima kasih ya doanya. Sama-sama. Selamat ya, Vin. Selamat ya Vin. Mbak Riri. Thank you ya. Sayang. Esti. Ngapain lo kesini? Hah? Emang lo diundang? Pergi nggak lo? Ini bukan urusan lo ya. Gue bilang pergi. Apaan sih?
Mas, kita kan nggak undang Dita kan ke sini. Iya. Aku juga nggak ngundang. Terus kenapa dia bisa datang? Mbak Riri, Mas Galvin. Selamat ya atas acara baby showernya. Cuman saya kan nggak undang kamu. Kenapa kamu bisa tahu saya adain acara ini? Tahu dari Coki? Beneran gue cuma ngomong doang, gue nggak ngundang, Vin. Lagi ini bukan acara gue, ngapain gue ngundang orang? Hah, ini tuh acara private ya? Cuma teman-teman deket doang yang diundang. Lo nggak diundang, ngapain lo kesini? Udah deh, lo tenang aja. Gue cuma sebentar kok di sini. Gue cuma mau kasih ini aja buat Mbak Riri sama Mas Galvin dan ucapin selamat untuk Mbak Riri. Mbak Riri, sekali lagi selamat ya untuk acara hari ini. Semoga saya sama suami saya juga bisa cepat menyusul punya momongan. Dit, bukannya lu udah cerai ya sama suami lu, Putra? Emang siapa yang bilang kalau suami gue itu Putra? Kalau bukan Putra, emang siapa suami lu? Suami gue juga ada di sini kok. Suami gue Saka. Saya juga minta maaf sebelumnya ya, kalau saya harus kasih kabar yang mengejutkan ini sekarang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga kabar bahagia, jadi ya harus dibagikan kan?
Sama seperti acaranya Mbak Riri dan Mas Galvin. Acara ini ditujukan untuk kebahagiaan menyambut baby Riri dan Galvin. Ngelihat Arin tenang gini, bikin gue makin khawatir. Kalau meledak gimana ya? Sayang kamu nggak usah terprovokasi ya. Kenapa? Sekarang kamu mau apa? Sekarang pasti kamu lagi ngerasa sedih banget ya. Saya mau bilang, saya minta maaf sama Mbak Riri, sama Galvin, dan keluarga besar, serta semua tamu yang ada di sini. Saya minta maaf karena harus merusak momen spesial Mbak Riri hari ini. Sejujurnya saya nggak pernah mau mengumbar aib wanita ini dengan suami saya, apalagi dengan cara seperti ini. Seperti cara yang sangat murahan. Tapi ya gimana? Udah terlanjur terjadi. Saya minta maaf. Kamu bilang apa tadi? Dita, saya minta maaf karena saya udah menghancurkan ekspektasi murahan kamu. Tapi saya sama sekali tidak kaget dengan berita kamu menikah dengan suami saya. Saya udah tahu dari lama kok. Yang bikin saya kaget itu justru karena kamu rela mempermalukan diri kamu sendiri di depan semua orang, di depan acara orang lain seperti ini. Kamu seperti buang kotoran di muka kamu sendiri.
jujur saya kasihan sama kamu sih, Dita. Kasihan banget. Tapi kamu kok yang ngomong sendiri. Shame on you. Bu, Ada apa nanti? nanti siang Ibu bisa meluangkan waktu nggak untuk makan siang bareng Sally? Oke. Setelah acara dari Bu Niken ya, kita langsung ketemu di Resti. Saya heran deh sama Ibu. Kenapa Ibu masih berteman sama istrinya Wijaya? Padahal kita benci banget loh sama mereka. Apa ada niat tertentu? Sudah berapa kali sih Ibu bilang, kamu nggak saya kepo urusan Ibu. Dan kamu nggak perlu ikut campur yang bukan urusan kamu. Saya yakin, pasti Ibu punya niat tertentu. Saya berusaha sebisa mungkin untuk menutup semua aib kamu selama ini. Sayang. Dita, kamu jangan sembarangan ngomong deh. Ya, ini acara orang deh. Pulang kamu. Kenapa harus aku yang pergi? Kenapa bukan Ariana? Aku juga punya hak di sini, Saka. Aku istri kamu. Dit, diam. Pergi nggak lu dari sini? Lu tuh ya nggak punya malu ya. Udah nggak diundang di acara orang, bikin rusuh. Pergi nggak lu dari sini? Ini bukan urusan lo. Pergi, gue bilang pergi, pergi. Pergi. Pergi, pergi. Lo mau apa sih? Lepasin gue. Maksud lo apa? Hah? Berani lo sama gue kayak gitu? Wah, ngajak ribut lo sama gue. Apa lo? Hah? Lu udah bikin malu tuh. Bapak jangan diem aja dong, itu usir. Lakuin sesuatu dong, Pak. Ih, Iya, Papa harus gimana juga, Pak? Papa juga bingung harus gimana, nggak tahu. Mama tuh malu, Pak, sama temen-temen Mama. Gimana dong, Papa? Ih, kok jadi kacau gini sih? Dan tadi yang Bisa nggak sih kalian tuh berhenti? Dita, lu waras nggak sih, Dita? Lu punya malu nggak sih? Hancurin acara orang kayak gini. Mendingan lu pergi deh sekarang. Pergi nggak? Atau nggak gue panggil security buat bawa lu pergi sekarang?
Mendingan lo urus istri lo, Sak. Edit. Ayo. Ntar ya Mas ya. Rin, yuk. Cok, lo ngapain sih ngajak Dita kesini? Aduh, Vin, kan gue udah bilang gue gak mungkin ngundang Dita kesini. Itu ditanya aja ngaco. Gue gak mau tahu ya, Cok. Lo beresin semua masalah ini, Cok. Beresin. Kenapa jadi gue sih yang disalahin? Semua gara-gara Dita nih. Risik lo. Mau duduk dulu. Pasti. Yang tenang ya, Nila, mau minum dulu nggak? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, minum dulu aja ya. Nggak apa-apa Mbak. Jujur aku gak enak banget, Mbak. Aku udah ngerusak acara Mbak Riri hari ini. Galvin juga pasti kecewa banget. Terus Tante, Om juga pasti kecewa banget sama aku. Aku minta maaf banget. Ya ampun, tangan Ariana dingin banget. Dia pasti shock, tapi pura-pura kuat kayak gini. Kasihan Ariana. Rin, dengerin aku. Udah, kamu gak usah ngerasa bersalah. Ini bukan salah kamu kok, ya? Ya. Kasih! Kamu tuh apaan sih? Biarin aja, biar aku kasih pelajaran ke mereka udah bikin malu aku. Kamu yang bikin malu diri kamu sendiri. Kamu lihat kelakuan. Kamu mikir nggak gimana imbasnya ke aku? Sekarang bukan cuma Ariana yang tahu. Semua orang udah tahu deh. Puas kamu? Ini acaranya Galvin ini. Mau taruh di mana muka aku? Tapi cepat atau lambat semuanya juga bakalan tahu. Aku cuma mau percepat aja, aku udah gak sabar. Diam. Pulang kamu. Pulang. Aku ngelakuin ini semua juga demi kamu, Saka. Ariana juga akan tahu soal kita. Pulang aku bilang. Pulang. Aku nggak akan biarin masalahnya selesai sampai di sini aja. Kamu harus tahu sesuatu. Apa tuh? Aku dikasih tahu sama Yuna. Katanya Dita datang ke acaranya Galvin dan dia kasih tahu kalau dia itu istrinya Saka. Serius? Depan semua orang. Gila kan sayang? Kok Dita bisa ya melakukan hal sebodoh itu? Sayang, sejak kapan Dita itu pinter? Dia kan emang bodoh. Jeng, udah bubar ya Jeng? Saya nggak telat kan? Maaf Jeng, acaranya
tadi tuh kacau, berantakan. Tadi ada ngacau gitu, Jeng. Maaf ya, Jeng. Udah, kalau gitu saya nitip aja buat Riri sama Galvin ya, Jeng. Oh iya, Saya pamit dulu ya, Jeng. terima kasih, Jeng. Tunggu, Jeng. Pak, tolong pegangin, Pak. Jeng, Jeng ada waktu nggak? Saya tuh lagi pusing, mumet banget nih. Saya tuh pengen curhat. Bisa nggak, Jeng? Ya udah, yuk, Jeng. Ya, Pak, Mama pergi dulu ya sama Jeng Wiryo. Lalu mama ini gimana sih? Ini acara kemana pergi? Acara apaan? Ini udah hancur semua. Mau diapain lagi? Udah deh, Papa. Daripada Mama emosi, stres di sini, mendingan Mama pergi dulu ya. Oke, Pak? Udah, ya jangan. Mama. Udah. Aku tuh yakin banget ya, Dita itu pasti has no clue kalau Ariana itu udah nyelidikin dia sejak lama. Dan bodohnya, dia mikir kalau dia itu bakal bisa ngejatuhin Ariana, yang padahal aku yakin banget Ariana sudah jauh lebih siap untuk menjatuhkan Dita. Ya, kamu benar. Yaudah sekarang kamu siap-siap ya. Mau kemana? Saya mau ngajak kamu makan siang bareng ibu saya. Sayang, kamu tuh gimana sih? Kenapa sih? Ya kenapa kamu baru bilang sekarang? Mendadak banget. Ya kan surprise. Nggak surprise kalau kayak gini. Yaudah bentar aku siap-siap dulu. Yeah. Jangan buru-buruin aku ya, bentar. Apa? Mau ngomong apa, Vin? Acaranya udah selesai, Saka. Thanks buat lo dan istri kedua lo itu. Minggir, gue mau masuk. Enggak. Ngapain lo masuk? Ngapain? Mendingan lo pulang aja dari tadi. Lo ngapain masih di sini? Ariana masih di dalam. Dan gue mau masuk, mau ajak dia pulang. Enggak. Ariana butuh waktu sendiri, jangan ganggu dia. Lu siapa? Ngatur-ngatur gue. Ya udah, terserah lo. Lo mau masuk aja. Kalau lo nggak tahu malu dan nggak punya harga diri, Saka. Lo harusnya bisa baca situasinya. Gue tuh belum puas tau gak sih jambak rambutnya si Dita. Udah bikin acara orang berantakan, rambut gue juga sekarang berantakan, semuanya berantakan tau gak? Ngajar tuh orang. Gara-gara dia tuh, si Galvin jadi nuduh gue kalau gue ngundang pengacau. Padahal sumpah demi apapun gue gak mungkin ngajakin dia ke acara itu. Emang dasar benalu tuh orang. Kayak gitu tuh. Kalau emang benalu, makan tuannya sendiri. Maksudnya? Ya iya benalu. Parasit. Numpang hidup sama Saka, makanya dia gak bisa lepasin Saka. Tapi dia juga yang ngancurin Saka. Rin, lo yakin gak mau ditemenin? Enggak apa-apa. It's okay. Gue sendiri aja dulu. Gue pengen menenangkan diri gue dulu. Tapi janji ya kalau ada apa-apa lo langsung kabarin gue. Iya, nanti gue pasti telepon lo. Oke? Ya udah, balik ya. Mau ngapain lagi lo di sini? Kenapa, Dita? Belum puas? Kalau iya kenapa? Oke. Kita bicara berdua sekarang. Rin,
Gak apa-apa ya. It's okay. Biarin gue bicara berdua sama wanita gak tahu diri. Silakan. Mau ngomong apa? Gue nggak terima sama apa yang lo bilang. Gue juga berhak atas Saka. Gimana? Sakit? Lebih sakit mana kira-kira sama hati saya sekarang? Hak. Bicara soal hak, berani kamu bicara soal hak. Kamu seharusnya jadi perempuan itu punya harga diri. Jangan mempermalukan harga diri kamu sendiri. Dan yang paling penting adalah punya hati. Hati yang baik dan tulus sama orang lain. Tindakan kamu itu memalukan kalau kamu. Jeng, tahu gak sih? Saya tuh lagi kesel banget, kesel banget. Masa sih pas acara baby shower menantu saya itu tiba-tiba ada cewek yang ngaku-ngaku sebagai istri keduanya Saka. Itu loh menantunya si Devi, kan kesel banget. Gak sampai situ aja ya, Jang. Adegan itu berlanjut sampai acara menantu saya itu hancur, kacau semuanya. Aduh, bener-bener ya itu menantunya si Devi itu kesel banget deh. Jadi istri kedua Saka membuka rahasianya sendiri di depan orang-orang. Ya udah sabar ya Jeng. Nanti semuanya pasti ada karmanya sendiri. Jeng, kalau aja saya tahu si menantunya si Devi itu akan seperti ini, saya nggak akan undang, nggak akan. Saya tuh heran ya, nggak mertua, nggak menantunya, sama aja. Kayaknya tuh mereka tuh pengen banget ngancurin kehidupan keluarga saya deh. Jang, makasih ya Jang, udah mau dengar curhatan saya dan mau nemenin saya. Jeng, sebagai teman, sudah seharusnya saya selalu ada buat Jeng, ya? Tapi Jang, maaf ya Jang, saya harus pulang nih. Iya nggak apa-apa, saya juga harus pergi, harus ketemu sama anak saya. Ya udah, kalau gitu kita pulang ya. Ya, ayo. Ya. Ayo Jang. Sen, kamu pasti kesel banget ya karena acara kita berantakan tadi. Sebenarnya bukan itu masalah utamanya, Mas. Ya aku kan fan-fan aja sih kalau acara kita tadi tuh hancur banget. Ya kamu tahu aku dari awal kan udah gak setuju Mama bikin acara kayak gini. Cuman masalah yang paling besar adalah aku paling kesel sama siapa? Dita. Dita, Mas. Aku gak kebayang gitu loh. Kenapa bisa dia kayak gitu? Meskipun aku cemburu banget kamu sama Ariana, ya aku bisa bayangin lah posisinya Ariana tuh gimana. Sebagai perempuan, sebagai istri. Kebayang gak sih Mas, gimana malunya dia, gimana hancurnya dia, gimana sakit hatinya dia.
loh di depan banyak orang, harga dirinya diinjek-injek sama perempuan yang menurut aku ya bukan siapa-siapa. I don't think she deserve gitu. Ini semuanya pasti gara-gara Saka sih. Aku paling benci deh laki-laki kayak Saka. Oh enggak Saka doang. Semua laki-laki yang mengkhianati istrinya aku paling nggak suka. Kalau emang nggak suka kenapa bilang aja gitu loh. Kalau emang udah nggak ada rasa gitu. Kenapa harus sembunyi-sembunyi, ngumpet-umpetan, cari perempuan lain, selingkuh lagi? Sama mantan pasangannya lagi. Menurut aku nggak ada maaf buat laki-laki yang berkhianat sama istrinya. Iya. Saya ngobrol dulu sebentar sama aku ya. Aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku Salah. Kamu salah banget, Mas. Gitu cara kamu buat bilang kalau kamu salah. Gitu cara kamu minta maaf sama aku. 2 kali kamu selingkuhin aku, Mas. 2 kali, Mas. Sekali, oke. Aku maafin. 2 kalinya enggak, Mas. sayang kamu ngapain sih? Kamu mau nyari-nyari apa lagi sayang? Rin. Sayang, kamu nyari bukti apa lagi sih sayang? Gak usah kamu dekat-dekat sama aku, Mas. Sayang. Jangan datang lagi cinta. Kamu udah benar-benar ngecewain aku, Mas. Harus berapa kali lagi aku kasih kamu kesempatan, Mas? Harus berapa kali lagi? Kamu gak akan pernah berubah, Mas. Selamanya kamu akan jadi tukang selingkuh. Selamanya kamu akan... Sayang. Gak usah dekat-dekat sama aku. Jangan dekat-dekat. Diam. Diam. Kali ini udah gak ada kata maaf buat kamu, Mas. You're so disgusting. You know that?
kamu udah pegang wanita lain pakai tangan kamu itu, Mas. Sukmo, aku nggak akan pernah mau disentuh sama kamu lagi. Tak. Sayang, sebentar dong sayang, buka dulu pintunya sayang. Aku nyesel sayang. Aku nyesel udah hianatin percayaan kamu lagi, tapi please kamu buka dulu pintunya, kita ngobrol baik-baik sayang. Sayang. Setiap kali aku nemuin bukti tentang hubungan gelap kamu, aku masih memiliki harapan yang sama kalau semua yang aku temuin itu salah, Mas. Dan kamu nggak pernah ngelakuin itu sama aku. Suami gue Saka. Semua bukti yang ada di tangan aku dan hubungan itu keluar langsung dari mulut Dita. Semuanya terlalu menyakitkan buat aku, Mas. Sakit banget rasanya. Rasanya sakit banget ketika aku harus melihat kamu mengulang hal yang bikin aku paling sakit hati untuk kedua kalinya, Mas. menang dari Ariana, tapi aku malah bikin malu sama dia. Bukan cuma itu, Saka justru ngusir aku dan gak nganterin aku pulang. Aku ditampar sama Ariana dan juga Saka. Emang kurang ajar ya. Aku gak bisa diem aja. Saat kayak gini Dion juga nggak bisa dihubungin. Dia pasti sibuk sama istrinya sekarang. Kalau lagi kayak gini aku jadi ngerasa aku sendiri. Aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Tapi kayaknya abis ini Ariana dan Saka pasti bakal cerai. Dan Saka cuma bakal bergantung sama aku aja.
dilanjut apa pada bubar, Pak? Mama ini laganya udah kayak tadi tuh acuh, cuek. Terus tapi ya tetap aja ujung-ujungnya nanya gimana, jadi lanjut atau enggak. Mana sih ini? Ya, emangnya kenapa? Itu kan acara kita, ya wajar dong kalau Mama nanya. Salah. Ya mau gimana lagi sih, Ma? Acaranya nggak lanjut. Ya siapa juga sih mau nerusin acara itu yang sudah hancur terus yang membuat mood semua orang jadi ngedrop begitu. Udah, bubar semua. Pak, itu kan pas acara kita tuh hancur, berantakan. Nah, itu pasti ada teman Mama yang rekam tuh, Pak. Gimana kalau rekamannya itu Mama minta, terus habis itu Mama posting ke medsos, ya kan, biar viral. Pasti Devi malu banget kan, Pak, ya? No. Papa nggak setuju, Ma. Mama tuh jangan ikut-ikutan begitu dong, Ma. Itu aib orang, kasihan. Ih, sejalan sama Mama males banget. Lagi pula ya, yang paling kasihan nanti itu siapa? Ariana. Jangan, nggak, Papa nggak setuju. Ngapain sih ngasihanin anak orang? Tahu nggak? Tadi Saka sudah membuat kehebohan yang sangat besar. Kita tinggal tunggu saja waktunya sampai Kusuma tahu. Dan otomatis Kusuma akan menurunkan jabatan dia dari perusahaan. Dan kalau itu terjadi, Dante, automatically semuanya akan berpindah tangan kepada kamu. Jadi Ibu minta kamu siap-siap dari sekarang ya. Dari awal saya sudah tahu hal itu akan terjadi, Bu. Dan saya sudah mempersiapkan semuanya. Ibu nggak usah khawatir. Oke. Bu. Saya serius menjalani hubungan dengan Selin. Dante, Ibu sudah pernah bicara sama Selin. Ibu minta Selin membuktikan kalau memang dia itu sudah pantas atau belum mendampingin kamu. Jadi Ibu tidak butuh bicara, Ibu butuh bukti. Iya, halo Sak. Tom, gue di depan kontrakan lu nih. Gue kayaknya nggak bisa balik ke rumah dulu deh. Boleh nggak? Oh iya, ini gue kesana sekarang ya. Bon. Si Saka barusan nelpon gue. Katanya dia udah di depan kontrakan kita. Ini kayaknya dia lagi butuh kita nih, Bon. Di depan kontrakan? Iya. Gini aja, lo duluan samperin Saka, nanti gue nyusul. Oke? Gue handle cafe aja. Oke. Yun, gimana Yun kalau aku balik duluan? Gak apa-apa kan? Yun, aku tahu Yun kamu masih marah sama Saka apa yang udah dilakuin Saka sama Riana. Sama, aku juga emosi sama Saka Yun. Tapi kita nggak bisa terlalu dalam Yun, ikut campur masalah rumah tangga mereka. Aku, kamu, Bona, kita semua sahabatan sama mereka, temenan.
Seharusnya kita support mereka dalam kondisi seperti ini. Ya syukur-syukur kita bisa nasehatin mereka. Aku yakin kok, Saka pasti nyesel apa yang udah dilakuin sama dia sekarang. Ya udah, kamu pulang sana. Pastiin Saka nggak macam-macam sebelum dia minta maaf dan dapat maaf dari Ariana. Yaudah aku balik ya. Bon, titip KP ya. Iya. Oke, ya. Iya. Hati-hati. Yuk. Apa yang saya katakan barusan adalah sebuah pernyataan bahwa saya serius menjalani hubungan dengan Selin. Karena saya sangat mencintai Selin. Saya hanya ingin ibu tahu kalau saya nggak perlu minta restu atau persetujuan dari ibu untuk menjalani hubungan dengan orang yang saya cintai. Iya, ibu tahu. Tapi apakah salah kalau seorang ibu ingin mendapatkan yang terbaik buat anaknya? Apalagi ibu ini mempunyai masa lalu yang kurang beruntung. Ibu pernah memilih orang yang salah dalam kehidupan ibu. Dan ibu tidak ingin hal itu terjadi sama kamu, Dante. Jangan samakan saya sama ibu. Di masa lalu ibu, dari awal aja ibu sudah melakukan kesalahan. Ditambah lagi mencintai orang yang salah. Jaga omongan kamu ya, Dante. Bu, saya akan buktikan kalau Selin adalah wanita terbaik dalam hidup saya. Dan dia pantas saya perjuangkan. Mas Galvin. Bias, Pedro, baru datang. Iya Mas Ganteng, baru aja nyampe. Oh iya Mas, selamat ya. Itu loh buat acara 7 bulanannya Non Riri. Mudah-mudahan selamat sampai lahiran ntar. Amin. Ya amin, terima kasih ya Bi, Pedro. Sama-sama Mas Ganteng. Bibi sama Pedro masuk dulu ya. Oh iya. Oke. Mari Mas. Iya, mari. Ariana keadaannya gimana ya sekarang? Mas, lagi ngobrol sama siapa? Ini ngobrol sama Bi Iyas sama Pedro. Mereka barusan aja masuk. Ya. Oh. Ya udah masuk dong. Masuk yuk. Oh ya, ayo sayang. Ya. Ya. Ayo. Minum dulu, Sak. Harus gimana ini sekarang? Minum dulu aja. Bingung gue harus gimana. Gue juga nggak ngerti, Sak. Harus ngomong mau gimana. Tapi ini gue mau nanya sama lo. Lo tuh sebenarnya sama Ariana tuh gimana? Lo beneran cinta atau... Gue cinta banget sama Ariana. Oke. Gue nggak mau ngejat kesalahan lo. Itu bukan hak gue juga, Sak. Tapi kalau lo emang beneran cinta sama Ariana, lo sayang sama Ariana, lo berjuang lagi untuk dapetin Ariana, Sak. Ya emang nggak mudah buat Ariana untuk nerima lo lagi, Sak. Tapi kalau lo masih mau berjuang lagi buat Ariana, lo yakinin lagi Ariana. Gue yakin lama-kelamaan Ariana pasti luluh lagi, Sak. Nah ini juga saran gue buat lo. Lebih baik lo pilih dari antara mereka berdua. Ini demi kebaikan lo, Sak. Lo tentuin tempat hati lo berlabuh, Ariana atau Dita. Sebagai sahabat lo, gue cuman bisa ngasih saran doang ke lo, Sak. Semuanya balik lagi ke lo.
John, kamu dari mana aja sih? Susah banget ngubungin kamu ya? Kamu tahu kan aku tuh lagi butuh kamu. Kamu malah asik-asikan sama istri kamu. Kamu tahu, aku udah umumin pernikahan aku sama Saka di depan banyak orang waktu acara baby showernya istrinya Galvin. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ariana justru bersikap tenang. Dia nggak kepancing sama aku. Justru aku seolah-olah yang mempermalukan diri aku sendiri. Dan Saka bukan hanya nggak ngebelain aku dan nyuruh aku pulang. Tapi dia juga tampar aku, Dion. Dia tampar aku. Dan Ariana, dengan sikapnya yang sok-sok tenang, pas nggak ada banyak orang, dia bisa-bisanya tampar aku. Jadi aku kena tampar sama Saka dan juga Ariana. Kamu ngerti kan perasaan aku? Mereka tuh emang keterlaluan ya. Aku berasa jadi pengacau sekarang. Udah nggak ada yang bisa ganggu hubungan kita lagi. Sekalipun itu ibu saya. Kamu tahu, apa yang saya katakan tadi, itu adalah bentuk keseriusan cinta saya sama kamu. Jadi sekarang, kamu harus percaya sama saya. Kalau saya benar-benar tulus sama kamu. Saya sangat mencintai kamu. Bukan hanya sekedar untuk saya mendapatkan Tata. Tapi justru saya ingin bersama-sama kamu, Sal. Untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Aku percaya sama kamu. Semoga kepercayaan aku kali ini, keyakinan aku kali ini, gak kamu patahkan lagi ya. Dan semoga apa yang kita inginin juga bisa tercapai semuanya. Iya. Saya janji sama kamu. Saya nggak akan ngebiarin air mata kamu terjatuh lagi. Saka mana? Udah balik? Udah balik? Ya, gue udah beliin makanan dan minuman nih buat dia. Gue kira dia bakal nginep di sini tuh. Iya, tadinya dia pengen nginep, Won. Cuman dia mau coba ngomong lagi sama Riana. Saka gimana sih? Toh kayak gitu ini makanan sama minuman ngapain gue beliin buat dia? Ya kan ada gue, Bon. Gue juga bisa ngabisin kok. Ya, untung di lo rugi di gue. Ya kan niatnya sama, pengen ngasih ke orang. Biar nambah pahala juga. Ribet banget lo sini. Daripada nggak ada yang ngabisin, udah yang ngabisin. Makasih, Bon. Gini gue. Ih, cepetan lelet banget sih laki-laki. Ih, Lelet-lelet apa sih? Ini tuh berat, Nyong. Cobain diangkat. Nona Rini tuh gimana ya? Kok nggak mau cerita sama kita, malah suruh beresin ini nih baju-bajunya Mas Saka. Cerai kali. Jangan ngomong sembarangan itu loh. Ya kan Ani cuma ngasih pendapat. Siapa tahu. Mulut kamu tuh mesti disaring, tau nggak? Cuman berantem kali. Nggak tahu, ay. Aduh, Nyong. Ini Suhu tahu nggak ya? Mesti ngomong apa ini kita? Nggak usah ngomong. Ariana mana, Bi? Pedro. Sayang. Kamu jangan emosi dulu ya. Kamu jangan pergi, kita bisa obrolin ini baik-baik, sayang.
Oke? Apalagi yang mau diobrolin? Kamu jangan pergi, kita bisa obrolin ini baik-baik, sayang. Oke? Apalagi yang mau diobrolin? Semuanya udah jelas kok. Dita udah ngaku, Mas. Kamu mau alasan apa lagi? Kamu mau bohong apa lagi, Mas, sekarang? Dita gila. Kamu mau bilang Dita gangguan mental? Atau alasan apa lagi yang lainnya? Alasan Dita halu atau apa, Mas? Kira-kira? Soalnya sekarang ini aku udah nggak bisa menampung semua alasan-alasan kamu lagi, Mas. Memori aku udah full dengan semua kebohongan kamu, Mas. Dan lagi pula siapa sih yang mau pergi? Kamu yang harusnya pergi dari sini, bukan aku. Maksud kamu, aku... Iya, kamu. Kamu yang pergi dari sini, Mas. Ini rumah aku yang beli rumah ini dan kamu cuma numpang di sini. Pergi. Pergi kamu, Mas. Pergi ya, Mas. Hidup aja sama istri muda kamu. Gimana nih kita lo? Udah tetep harus temenin Non Arin. Udah.
Sakit tau gak sih tangan gue? Belin banget tuh si Dita. Ngerasa dia tuh lagi ada di atas angin tau gak? Dita tuh butuh dikasih pelajaran tau gak sih, Cok? Ya gak sih, Cok? Gue pengen ngelihat dia nyesel sama perbuatan dia sendiri. Lagian kalau kayak gitu kenapa pas Saka gak langsung ceraiin dia aja ya? Langsung talak gitu. Karena juga gak akan bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kalau pas Saka masih sama Bu Ariana, kasihan juga sih Bu Ariana yang tersiksa. Kalau gue sih ngedukung Saka sama Ariana itu cerai aja. Karena Ariana itu berhak bahagia, Sil. Dia harus bisa cari pasangan yang bisa bahagian dia. Kayak gue misalnya. Lo ngimpi ngomong kayak gitu, ha? Masih sakit lo. Kalau itu mau maunya lo. Sakit sih. Tuh kan? Gue tahu tangannya sakit. Kok lo galak? Bibi buatin teh hangat biar rileks. Makasih ya, Bi. Bapak sama Ibu ndak dikasih tahu non masalah ini. Ya nanti dikasih tahu. Tunggu waktu yang tepat aja sih. Malam ini Bibi sama Pedro bakalan nemenin Non. Jadi kalau butuh apa aja, panggil kita ya. Bibi akan dukung apapun yang Non lakukan. Kalau Non butuh cerita, ngomong aja ya ke Bibi. Jangan sungkan. Ya. Bi. Ya. Makasih ya. Bibi ke belakangnya. Kenapa semua jadi berantakan begini sih? Gue bingung sekarang, Sel, gue harus gimana ya? Gue gak mungkin ngontekin Ariana terus, gue takut dia ngerasa keganggu sama gue. Tapi kalau gak ada kabar kayak gini, gue cemas banget lagi sama dia. Sel, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh. Yun, ini tuh masalah besar, masalah rumah tangga. Nah, kita gak berhak ikut campur. Gue tahu kok, Ariana pasti tahu dia harus ngapain. Ya tapi, Sel. Yun, kita itu sebagai teman cuma bisa ngedampingin dia doang di saat dia butuh sama kita. Cuma bisa ngedukung Ariana. Tapi kita nggak berhak untuk ngambil keputusan apapun. Dan gue rasa Ariana itu lagi butuh sendiri deh, Yun. Tapi nih menurut lo ya,
Kira-kira abis ini Ariana sama Mas Saka bakal pisah gak? Iya bodoh aja sih kalau Ariana masih mau maafin Saka. Tapi menurut lo ada kemungkinan gak sih Ariana tuh bakal maafin lagi Mas Saka kalau emang Mas Saka bisa nunjukin gitu kalau dia bakal milih Ariana dan ngelepasin Gita? Yun, gue ngerti banget sih lo pasti kepikiran, sama gue juga kepikiran. Tapi apapun keputusannya, itu mereka yang tahu. Mereka yang berhak ambil keputusan. Kalau misalnya mereka balikan ya, mungkin emang itu yang terbaik. Pokoknya gini, kita cuma bisa mendukung Ariana. Ya udah, sekarang lo yang tenang juga ya. Kabarin gue kalau ada apa-apa. Ya udah deh. Bye, Yun. Mau ngapain lagi kamu kesini? Hah? Belum puas kamu gampar aku, sekarang kamu berantem sama aku. Aku baru sampai, Dit. Kamu kasih minum kek, kamu suruh duduk kek. Aku udah capek banget, Dit. Kamu diusir sama Ariana. Bener kan? Bener kan? Langkah yang aku ambil ini udah bener, Saka. Buktinya sekarang kamu diizinin untuk tinggal di sini kan? Akhirnya kita bisa tinggal bareng, Saka. Diizinin kamu bilang. Diizinin kamu bilang. Ini salah kamu, Dit. Salah kamu. Mengelak apa lagi sekarang kamu, Mas? Udah jelas bukan editan. Kamu gak akan pernah berubah, Mas. Selamanya kamu akan jadi tukang selingkuh, selamanya kamu akan... Kamu bener-bener laki-laki terjahat, Mas. Aku masih gak nyangka, aku masih gak percaya kamu setega itu membuat pernikahan kita berantakan. Dan sekali lagi kamu bikin hati aku hancur, Mas. Kamu bilang ini salah aku. Kamu tuh gak pernah sadar ya, Saka? Ini semua juga salah kamu. Aku juga mau jadi prioritas buat kamu. Aku gak mau selalu jadi yang kedua. Aku juga mau seperti Ariana. Aku mau jadi prioritas buat kamu. Lo nggak boleh keras, Dit. Di saat kayak gini, lo harus bisa meyakinkan Saka kalau yang terjadi sekarang adalah yang terbaik. Dan aku rasa ini awal yang baik buat kita. Ya mungkin pada awalnya akan berat.
Karena gimana pun semuanya akan terjadi seperti ini, Saka. Cepat atau lambat. Tapi yang paling penting sekarang udah gak akan ada lagi yang ganggu kita. Lepas, Dit. Lepas. Lepas. Lepas! Please. Udah, kamu gak usah berontak lagi. Oke? It's okay. It's okay, suamiku. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu capek. It's okay. Istirahat ya. Suamiku. Lo harus kuat, Rin. Lo bisa hidup tanpa Mas Saka. Bisa kok. Bisa. Bisa hidup tanpa Saka. Bisa. Bisa. Apa yang kamu lakukan sekarang, Rin? Apa yang harus aku lakukan biar bisa bantu dan dukung kamu, Rin? Kamu sekarang pasti sangat terluka. Mas, Hei sayang. kok belum tidur? Iya, tadi aku tidur lagi kaget dan aku bangun gitu aja. Maaf ya bangunin kamu juga ya. Tidurnya sayang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yakin kamu nggak kenapa-kenapa? Nggak apa, aman kok. Ini aku mau tidur lagi. Mas Galvin pasti lagi mikirin Ariana. Ya, bobo. Ariana lagi ngapain ya sekarang?
maafin aku ya, Rin. Suamiku? Suamiku? Makasih ya suamiku. Aku nggak akan pernah ngelupain momen ini. Kita udah lama kan nggak kayak gini. Yang paling penting, kamu harus ingat aku selalu ada buat kamu. Kita lewatin semua masalah ini sama-sama ya. Kamu nggak akan bisa terus-menerus menolak aku, Saka. Setelah ini, hanya aku yang kamu punya. Morning, Nyong. Pagi. Morning. Ya, apaan sih? Kan bahasa Inggris. Benerin? Belum keluar? Belum. Sebentar lagi kali. Ay, kasihan banget loh sama Nonarin. Sampai semalam, Ay masih denger tuh Nonarin nangis. Mas Saka tuh bener-bener keterlaluan. Aku tuh nggak sangka loh, dia itu bisa setega sama senekat itu. Bisa-bisanya dia nyanyiain non Arin kita yang berharga. Aku yakin dia pasti nantinya bakal nyesel. Pasti nyesel sih Suhu. Mau dapat perempuan sesempurna Non Arin di mana lagi coba? Mau dong yang satunya. Nantilah. Nunggu non Arin dulu, baru kamu. Pagi Non. Morning Non. Udah Bibi siapin sarapan pakai selai kesukaan Non. Bibi buatin ya. Bi, makasih. Tapi Arin lagi nggak pengen makan. Arin ditemenin sama kalian berdua aja udah seneng banget. Makasih ya. Apapun buat Non, pasti kita berdua lakuin. Iya, Arin tahu. Dibungkus aja apa gimana? Nggak usah, nanti makan di kantor. Arin berangkat ya, Pedro. Makan ya Non. Non Arin kuat banget ya. Udah stop. Untung kamu tuh nangisnya nggak di depan Non Arin. Kamu tuh mau bikin kuat malah udah mewek duluan tadi. Gimana sih? Iya, asal banget sama Non Arin. Iyalah. Jadi inget sama waktu izin mau nikah lagi sama istri Ay. Istri Ay tuh Nyong nangis banget loh Nyong. Ini Non Arin dibohongin sama Suhu, pingkak nangis. Kuat banget. Terus kamu gimana? Kamunya sih enak, tapi kamu nggak tahu kan perasaan istri kamu, hah? Di sini opak sakit rasanya, tau gak? Sakit rasanya. Selama ini yuk pasti kesakitan ya kalau ngelihat Ay telepon nama istri-istri Ay. Ada gila-gilanya kamu ya. Udah. Nanti aja ya. Nanti tak bikinin sendiri. Nanti malah habis lagi. Udah diam situ. Jangan bergerak. Aku tuh rencana mau bikin kue lagi. Terus di rumah nggak ada kegiatan, Mas. Kamu mau bikin kue?
Wah, pasti enak banget tuh. Bikin Iya, aku kelupaan sesuatu. Bentar ya, tunggu sini dulu ya. kelupaan apa, sayang? Ada deh. Aku mau ambil buah buat kamu, bentar. Ya udah aku tungguin ya. Iya. Rin. Vin, Are you okay? gini aja sih, seperti yang kamu lihat. Oh ya, Vin, kalau cari Sakanya udah nggak tinggal di sini. Mungkin sekarang lagi tinggal sama istri keduanya, Dita. Dasar Mas Galvin, nggak bisa lihat ada kesempatan aja. Tapi Ariana, wajahnya sampai capek kayak gitu. Oh ya? Hai, Rin. Hai, Mbak. Sayang. Hai. Ini buat kamu deh. Apa nih, Mbak? Ya, cemilan aja, semoga membuat kamu lebih baik. Thank you ya, Mbak. Thank you lo udah diperhatiin banget. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku berangkat ya. Ya. Iya, hati-hati ya, Rin. Bye. Hati-hati ya. Terima kasih ya, sayang. Kok makasih sih, Mas? Kenapa? Mau bilang terima kasih aja. Ya udah, kamu berangkat deh. Ya, aku berangkat ya. Ya. Bye, sayang. Bye. Kamu hati-hati di rumah. Iya. Nanti kabarin loh. Iya. Bye, sayang. Bye, sayang. Rin, yuk saya. Hati-hati ya, suamiku. Oh, jangan. Oh, jadi Mas Saka udah balik lagi ke sini. Iya dong. Sekarang Saka itu udah jadi milik saya sepenuhnya. Mbak Dita. Jadi pelakor kok happy banget. Tapi jangan seneng dulu deh. Paling sebentar lagi juga dibuang. Siap-siap aja. Jadi tetangga julid banget sih. Kenapa? Iri? Duh, makasih deh. Saya nggak bakal iri sama kamu. Masa jadi pelakor diiriin? Jelas. Makasih ya, kamu udah nganterin aku. Sama-sama. Sayang, ini aku titip buat mama ya. Duh, dasar tuh perempuan. Pasti sengaja banget deh. Dia mau manis-manisin gue. Bodoh amat ah. Kamu sengaja ya? Bikin Sisil kesel. Iya. Aku pengen lihat aja muka keselnya dia pas kita lagi mesra-mesraan. Kenapa? Kamu gak terima? Enggak apa-apa. Ya udah, saya pamit ya. Bye. Tahu nggak sih video yang aku posting kemarin jadi viral.
Video mana? Yang ada acara gitu. Kamu posting? Ya iyalah. Secara ya, video kayak gitu tuh berpotensi buat viral banget loh. Aduh, habis deh aku nih. Tenang aja sih, kan aku yang upload bukan yang Niken, ya kan? Iya, Jan. Iya sih. Tahu nggak sih, kemarin ya netizen komen itu, mereka salut sama Ariana yang tenang dan bikin pelakornya itu jadi malu sendiri. Iyalah, masa sih harus simpati sama pelakor? Jeng Niken gimana sih? Ya harusnya nggak ada yang bela. Malu-maluin aja. Aku harus kasih tahu Galvin nih. Sebentar ya. Ya, halo Ma. Halo Galvin, kamu tahu nggak acara yang kemarin itu jadi viral dan malu-maluin aja. Udah gitu, si Ariana tuh dapat pujian dari orang-orang. Ih, mama jadi tambah kesel kan? Puji? Pujian maksudnya gimana sih, Mah? Ariana kenapa? Itu acara kita yang berantakan itu ada yang rekam terus diposting jadi viral gitu. Kok bisa gitu ya? Ya bisa, udah tuh mama udah kirim ke kamu lihat biar kamu percaya. Yaudah. Gavin tutup telepon dulu ya. Yaudah, bye. Saya sama sekali tidak kaget dengan berita kamu menikah dengan suami saya. Kok bisa sampai kayak gini sih? Kenapa sih Yun? Ada masalah? Tom, kayaknya aku harus ketemu Ariana sekarang deh. Kamu boleh tolong handle cafe dulu nggak? Ya bisa aja, cuman kalau lagi rame gini gimana? Lagi rame lagi. Yaudah deh, aku mau nelfon sebentar, kamu handle cafe dulu bentar ya. Iya. Duh, Sil, lo kemana sih? Kok nggak diangkat? Ya lo. Sil, lo dari mana aja sih di telepon nggak diangkat-angkat dari tadi? Kenapa? Lo tahu nggak? Video Ariana sama Dita tuh viral. Lo udah lihat belum? Hah? Viral? Gue belum lihat, emang kenapa? Dengerin ya, Sil. Pokoknya jangan sampai Ariana tahu soal video itu. Lo harus cegah dia buat megang handphone, oke? Gimana caranya? Ya gimana kayak caranya, kayak lo ajak dia ngobrol kayak apa kayak pokoknya dia jangan sampai pegang handphone, ya? Gue usahain ya. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Iya, halo. Iya, saya mau minta tolong sama kamu. Tolong hapus file yang udah keburu tersebar di internet ya. Iya. Saya mau pokoknya file itu nggak bisa diakses sama siapapun. Saya nggak peduli bayarnya berapa. Saya akan bayar. Mahal sekalipun saya akan bayar. Yang penting file itu tidak bisa diakses oleh semua orang dan nggak bisa ditonton. Paham? Iya, saya tunggu ya. Iya, makasih. Kenapa sih lo? Serius amat? Kenapaan? Bukan urusan lo, Cok. Gimana? Saka sama Ariana itu udah mau cerai kan? Kalau emang iya mereka udah cerai, ya gue mau masuk nih. Mumpung mereka udah mau cerai. Bu. Ya? Bu. Kamu ngagetin saya tahu nggak? Kenapa sih? Mikir, Sil. Mikir. Ayo, mikir yuk. Bu. Daripada main HP, mendingan kita ngopi aja yuk. Itu katanya ngantuk banget loh. Yuk. Enggak, saya udah ngopi tadi. Masa sih? Tapi mukanya masih kelihatan ngantuk banget loh. Yuk, mendingan kita ngopi aja. Sisil bisa bikin kopi seenak yang ada di kafe. Yuk. Iya, itu handphone saya. Gak apa-apa, nggak usah dibawa. Yuk. Sisil kenapa sih?
Sepertinya ada yang lagi stres banget nih. Kasihan. Masih pagi, nggak usah ngajak ribut, ya. Kamu urusin aja kerjaan kamu. Saya tuh hanya penasaran aja. Gimana ya, kalau Pak Kusuma tahu menantu tersayangnya ini tingkah lakunya sangat tidak tahu malu. Pasti Anda langsung dikeluarkan dari perusahaan ini. Saya udah bilang, ini masih pagi. Tapi kalau kamu maksa boleh juga. Asal buat Anda. Stop! Apaan ini kalian ini? Dante, keluar kamu. Baik, Bu. Bu. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Saka. Sudah berapa kali kan saya peringatkan? Jangan pernah kamu mempermainkan perasaan istri kamu. Tapi yang kamu lakukan sudah lebih dari itu. Kamu tahu nggak? Akibat perbuatan kamu ini berdampak pada perusahaan. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Aduh, gimana lagi cara gue buat ngalangin Bu Ariana megang HP ya? Permisi Bu. Ya. Permisi Bu, ini file yang harus ditantangani. Permisi Bu. Duh, gimana nih? Duh, gue harus lihat dulu deh videonya kayak apa. Kok videonya udah nggak ada? Apa ada yang take down ya videonya ya? Sil? Kenapa kamu? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sil, lanjut kerja dulu. Banyak banget kerjaannya. Ya, Ma. Kamu tahu nggak? Video acara baby shower kamu itu viral di mana-mana. Viral? Kok bisa sih viral, Mah? Bisa, itu kan gara-gara si Ariana. Sebentar. Kenapa sih, Mah? Kenapa? Mana coba lihat. Aduh, kok ini nggak bisa dibuka sih? Ini nggak bisa dibuka, Oh, ini mungkin videonya hilang, Mah, di report gitu. Jadi ya
ya udah nggak ada lagi, jadi dihapus. Padahal mama mau kasih tahu kamu. Udah dong, Ma. Lagian Riri tuh jujur ya, nggak tega sama Ariana. Kasian, Ma. Masa aib keluarganya dalam videonya langsung viral kayak gitu, Riri nggak kebayang ah. Shh. Kamu ngapain sih ngasihanin dia? Itu karena karmanya dia sendiri. Biarin aja. Ngapain sih? Tuh kan, kenapa, Ma? Mama kenapa? Malah mama tiba-tiba pusing gini. Kamu ada obat gak? Ada obat pusingnya kayaknya ada di kamar Riri, cuman maaf ya Riri nggak bisa cariin, Riri kebelet banget. Ini perut Riri makin gede jadi dikit-dikit ke toilet. Ya udah. Aduh, kamu jangan banyak ngomong, tambah pusing mamanya. Mama ambil ya ke kamarnya. Bener ya? Bener ya? Ya udah, sebentar. Hati-hati. Di mana sih Riri taruh obatnya? Sini. Mana sih tadi katanya bilang? Aduh. Mari kali ya. Ih, susah banget sih nyari obat. Aduh. Apa lagi? Janda, baby, girl. Mama gimana ya? Mama? Mama? Mama udah dapat obat. Jelasin ke mama ini maksudnya apa? Jelasin ke mama! Iya. Mama dengerin dulu, ini salah paham, Ma. Apa ini? Oke. Satu masalah udah selesai. Aku nggak mau dengan masalah ini Ariana jadi tertekan. Pokoknya aku akan mendukung kamu terus, Rin. Aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Iya, sayang. Mas Galvin, kamu pulang sekarang ya? Sayang, ini ada apa? Hey. Enggak, pokoknya kamu pulang sekarang. Aku mau kamu pulang sekarang. Oke, aku pulang ya, Ada apa ya? Permisi, Bu. Ini, Bu, ada paket makanan. Dari siapa? Dari Pasaka, Bu. Dikirim balik aja ya? Ini uangnya, kamu tolong kirim balik aja ke Kusuma Group. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ya, makasih.
Halo? Siang Pak, saya mau antarkan makanan dari Bu Ariana Pak. Yes, Ariana ngirimin aku makanan. Makanan apa ya? Bu Ariana nyuruh saya kembalikan makanan yang Bapak kirim tadi Pak. Ya, makasih. Ariana benar-benar nutup dirinya buat aku. Mikir kamu nggak boleh kehilangan Ariana. Barang-barang dan dokumen saya mau kamu bawa kemana? Dibawa ke ruangannya Pak Dante. Soalnya semua yang bakal ngehandle kerjaan Bapak itu Pak Dante. Termasuk Sisil juga akan bekerja sama Pak Dante. Lo mau ngapain? Lo nggak boleh masuk. Kan lo sekarang nonaktif, jadi lo nggak boleh kerja lagi. Oke? Lo mempermalukan diri lo dengan datang ke kantor, Sak. Udah cukup lo mempermalukan diri lo kemarin pas pesta gue sama Riri. Lo habis dari mana sih? Malam banget baliknya. Gue habis nyariin Bu Ariana. Tadi semua orang tuh panik tahu. Mana sih Nyong? Semua menarik mau cerai. Terus ayah harus ngikut siapa? Dan Arin apa suruh? Sebagai seorang ayah, saya sekarang ingin bicara dengan kamu yang anaknya 2 kali kamu sakit. Udah masuk kerja? Bukannya ambil cuti ya? Nggak, gue gak butuh cuti. Kita gak akan pernah bisa mengalami momen bahagia seperti yang dirasakan oleh Mbak Riri dan Galvin.